Terus apa yang begitu membuat ibu begitu bereaksi ketika Melda ini mau pulang? Saya nak, aku bilang spontan dan nak, spontan, tidak ada saya macam tidak ada saya di situ bersandiwara nak. Mulai si Melda, sejak si Melda pergi mobil berbelok nak, spontan saya nak, ditinggalkan si Melda, ya Allah, enggaklah dia balik. Apalah usahanya di sana ini ya? Karena dia mengucap, Kak, kalau di Aceh Kak jualan-jualan kayak gini enggak laku dah, Kak, entah apa usaha Melda. Di situ saya spontan. Apalah dimakan anak ni ya? Kak Saling saya suruh dia tinggal singkil, dia enggak mau. Bahkan kakak bertanggung jawab, Kak. Kalau mertua saya bilang mengintip-intip anaknya, enggak berani saya bertanggung jawab. Saya lepaskan. Saya melepaskannya macam pilu hati saya melepaskan si Melda kok. Saya tidak tahu Tuhan mengendaki semuanya. Ternyata insya Allah rezekinya banyak. Kok saya tahu Tuhan mengendaki itu rezekinya banyak. Bagus, saya dari dahulu saya suruh dia pulang. Saya pun gak tahu. Deddy Corbuzier resmi mengumumkan lewat sosial media pribadinya bahwa ia telah melakukan kontak dengan Melda Savitri untuk mengundang Melda di acara podcastnya dalam waktu dekat ini. Dikatakan oleh Deddy Corbuzier, setelah Melda selesai podcast bersama Denny Sumargo, Melda Savitri langsung masuk di acara podcastnya Deddy Corbuzier. Menariknya, menurut pengakuan dari mantan pesulap ternama itu, Melda Savitri telah menerima dan bersedia untuk hadir di acara podcast Deddy Corbuzier usai tampil di acara Denny Sumargo. Yang membuat publik begitu terkejut ialah, Deddy Corbuzier secara terang-terangan mengatakan bahwa ia akan memberikan honor mahal kepada Melda Savitri sebagai honor jadi bintang tamu di acara podcastnya. Deddy Corbuzier juga sempat mengatakan bahwa ia juga akan memberikan hadiah spesial kepada Melda Savitri dan kepada kedua anaknya. Sayangnya, Deddy Corbuzier masih merahasiakan hadiah apa yang akan diberikan kepada Melda Savitri dan kedua putrinya. Deddy hanya mengatakan, hadiah tersebut sangat spesial, dan Deddy Corbuzier 100% yakin banget, Melda Savitri sangat senang menerimanya. Dalam kesempatan yang sama, Deddy Corbuzier mengatakan, ia akan mengorek tuntas perihal kehidupan Melda Savitri, dari semenjak masih kecil, menikah, hingga diceraikan oleh suaminya. Seperti yang diketahui, Melda Savitri, seorang ibu rumah tangga asal Aceh, mendadak jadi perbincangan warganet lantaran kehidupannya yang berubah drastis setelah diceraikan oleh suaminya yang baru lulus P3K Satpol PP. Bagaimana tidak, setelah larut dalam kesedihan karena diceraikan suaminya, kehidupan Melda Savitri kini berubah drastis. Wajahnya menjadi glowing dan punya banyak uang. Kisah ini berawal ketika seorang ibu rumah tangga bernama Melda Savitri yang mencari nafkah dengan berjualan sayur, tiba-tiba saja diceraikan oleh sang suami. Yang membuat kabar ini viral ialah karena Melda Savitri diceraikan ketika suaminya itu dinyatakan lulus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, di Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, wilayah Aceh Singkil. Wajar jika Melda Savitri sampai tak kuasa menahan kesedihannya di media sosial. Pasalnya, ia selalu hadir dalam momen susah dan senang suaminya itu. Salah satunya ketika Melda Savitri yang membelikan baju korpri dari hasil jeripayahnya saat berjualan sayur untuk sang suami sebelum dilantik sebagai pegawai P3K. Ada pengorbanan yang tidak pernah kamu lihat dengan mata kepalamu sendiri. Ada nyawa yang menjadi taruhannya demi sesuap nasi dan demi memenuhi kebutuhan kita. Sesekali, lihatlah pengorbananku, jangan hanya melihat kesalahanku saja. Demi bisa membelikan baju korpri MU, Bang. Jangan dilihat dari harganya, tetapi lihatlah dengan hati. Kebutuhanmu selalu aku utamakan dibandingkan dengan kebutuhanku sendiri, tulis Melda Savitri di akun Facebooknya. Sontak, unggahan Melda Savitri soal nasib rumah tangganya dengan sang suami mendapat simpati dari warganet. Media sosialnya pun mendadak punya banyak followers. Tak sedikit warganet yang mendoakan agar Melda Savitri kuat dalam menghadapi ujian rumah tangga, bahkan ada yang bilang jika ini cara Tuhan untuk mengangkat derajat hambanya. Benar saja, tak perlu waktu lama, seorang pengusaha skincare hingga influencer bernama Sheila Saukia yang mengundang Melda Savitri ke kediamannya. Melalui unggahan Instagramnya Sheila Saukia Official, sang pengusaha tersebut menganggap bahwa Melda Savitri merupakan tamu spesial. Dear tamu spesialku, kita akan spesial di mata orang yang tepat. Bismillah, Allah angkat derajat MU ya tamuku. Tebak tamunya siapa? Tulis Sheila Saukia Official. Sheila Saukia bahkan menyempatkan diri untuk memasak hidangan spesial demi menyambut kedatangan Melda Savitri ke rumahnya. Sesampainya di rumah Sheila Saukia, Melda Savitri mendapat rezeki tak terduga. Datang bersama putri kecilnya, ia diberi bantuan segepok uang senilai jutaan rupiah. Alhamdulillah, insya Allah setelah ini derajat Kak Melda diangkat sama Allah. Semangat ya, kata Sheila Saukia Official, selebriti. Udah cocok jadi model SS belum hihi, ujarnya. Penampilan Melda Savitri seketika berubah. Ia tampak seperti model sungguhan karena wajahnya jauh lebih cantik, bahkan bisa membuat sang suami menyesal.
Hal ini bahkan didukung oleh warganet yang menyindir suaminya itu dengan mengatakan jika pria itu pasti menyesal telah menceraikan Melda Savitri. Ingat kata tetangganya, kau buktikan Mel tanpa dia kau bisa hidup, dan sekarang mantan suami menangis di pojokan, kata Dek Nuri 07. Rezeki tiada sangka, istrinya langsung naik jet suaminya balik merangkak. Ya Allah kuasamu luar biasa, ujar Astriat Alimunte. Guys, kita balik lagi di segmennya Melda Savitri ya. Mungkin kalian tadi sudah melihat beberapa video terkait infonya itu. Nah, ini ada beberapa lagi guys, tapi sebelumnya balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, jangan lupa bantu subscribe, jangan lupa bantu subscribe. Buat kalian baru mampir jangan lupa bantu subscribe. Dan aku juga ada channel kedua yaitu Tafsir Hasan, kalian juga jangan lupa bantu subscribe ya guys ya. Dan ini kita lihat yang selanjutnya ada curhatan hati Savitri kalau untuk kembali udah gak mungkin, udah terlanjur ya karena sudah talak 3 gitu ya. Kecuali kalau nggak salah ya. Mbak Savitri ini harus menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bisa menikah lagi dengan suaminya ini ya. Nah, ini kita lihat seperti apa guys. Ya, mau rujuk ya. Itu gimana tanggapan kakak? Kalau untuk rujuk saya udah. Karena saya menjalani. Karena nanti kalau saya ceritakan kenapa saya milih udah, itu sama aja saya istilahnya menjelekkan dia kan. Nah, saya udah aja. Mungkin memang jodoh kita sampai di sini. Semisal aja Kak Melda disuruh rujuk aja, Kak Meldanya udah nggak mau. Berarti emang parah banget di dalam masalah keluarganya. Lagian Kak Melda udah ditalak 3 teman-teman. Jadi susah untuk dirujuk lagi. Mending ikutin saran para ibu-ibu netizen aja. Hidup masing-masing, bahagiakan anak-anak sama orang tua dulu. Kalau masalah jodoh, pikir nanti aja, bakal datang sendiri kok. Kalau dia misalnya sempat dipecat, jujur sedih. Walaupun dia ayah dari anak-anak saya. Meskipun udah jadi mantan istri, Kak Melda juga nggak sampai hati kalau mantan suaminya dipecat dari kerjanya. Kita sebagai netizen juga janganlah sampai nyumpahin atau doain mantan suami Kak Melda ini dengan semoga dipecat dengan doa-doa yang jelek. Karena Kak Melda sendiri pun nggak sampai hati loh. Kita doain aja yang baik-baik bagi mereka masing-masing. Semoga apa yang direncanakan ke depannya sukses dengan cara mereka masing-masing. Udah. Ya, intinya mah ya mereka sudah sepertinya jodohnya sudah selesai gitu ya guys. Mungkin Kak Melda sudah, Mbak Melda ya, ini mungkin ada jodoh yang lain yang sudah siapkan. Ya tentu saja untuk suaminya juga mungkin someday juga bakal ketemu sama jodohnya ya, yang mungkin cocok untuk mereka berdua gitu guys ya. Nah, ini ada beberapa lagi. Saya berharap kepada seluruh muslimin dan muslimat, dan khususnya kepada netizen-netizen yang memanggil kakak Melda ini untuk diperiksa, untuk ditanya kasusnya. Saya sarankan kepada seluruh muslim-muslimat dan khusus kepada yang memanggil Kak Melda baik di Jakarta dan dimanapun, tolong kasih saran yang baik. Mudah-mudahan mereka bisa berbaikan, bisa bersama lagi satu rumah dan satu keluarga ya, mudah-mudahan. Jangan, maaf aku fokusnya di depan ini guys ya, mas-mas yang di depannya ini. Kasih nasihat-nasihat yang membuat Kak Melda ini semakin panik, yang membuat Kak Melda ini semakin marah kepada suaminya. Tapi kasih solusi yang baik ya. Mudah-mudahan dengan rame-rame kita berdoa, mereka bisa baikan, mereka bisa kembali ke satu rumah. Setuju kan? Setuju kan? Ya, mari. Waduh. Kita berdoa sama-sama. Jangan kita menghujat, jangan kita menghina ya. Terima kasih. Saya setuju apa yang Bapak bilang. Kalau mereka rujuk kembali, suatu kebahagiaan untuk kita semua. Kan sayang anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan ayahnya. Kalau udah ditalak 3, nikah lagi. Karena ini suatu anugerah lumbung harta bagi suaminya. Lumbung harta maksudnya karena sekarang mungkin sudah terkenal ya Mbak Melda Savitri ini, jadi mungkin Allah akan mengangkat derajatnya gitu ya, dan enak gitu suaminya gitu kan. Apa anak kelaparannya penting kalau jalan. Waduh. Lagi makan bakso. Nah, ini ada si panda ya makan di pinggiran. Why not? Enak tahu katanya. Di mana kita makan bakso, Mel? Ingat, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Gak apa-apa di Jakarta ini kita mewah, tapi kita tidak perlu ya ikut-ikut orang. Ya, makan di pinggir jalan asal enak makan. Semua hajar, ya. Lagi di Tanah Abang kita stay. Ada Karita juga.
Pokoknya hari ini kita explore Jakarta temanya. Selamat makan semuanya. Waduh, ya, beliau lagi di Tanah Abang, guys. Hei, manusia-manusia. Nah, ini sejak dalam kandungan, kami Aceh sudah diajarkan untuk membantu orang lain, apalagi sesama Aceh. Tidak boleh ada yang tersakiti. Kami satu tubuh, katanya gitu ya. Melda Safitri diundang ke rumah influencer Tajir salah satunya di Banda Aceh. Nah, ini ada komentar ya. Kalian, nenek moyang orang Aceh yang menyumbangkannya. Itu kenapa? Karena keroyalan orang Aceh. Disitulah buktinya Allah mau membongkar semuanya. Biar kalian tahu sejarah lagi. Tiru apa namanya, rasa manusiawi orang Aceh tuh kalian tiru. Bisa aja emas tuh ditaruhnya di Aceh kan, bisa aja. Tapi enggak, demi negara Indonesia, mereka membela negara Indonesia, disumbangkannya tugu emas di tugu emas. Jadi jangan kalian bilang Sela Saukia itu pencitraan. Memang jiwa-jiwa orang Aceh tuh royalitasnya tinggi. Nah, kalian bunting aja ya, bunting lah kalian. Ngomong kalian sama orang Aceh pengen makan apa, sesusah-susah apa orang tuh ya dikasihnya kalian makan, dikasihnya apa yang kalian inginkan. Itu orang Aceh. Makanya belajar lagi sejarah. Kita ini yang kebanyakannya tetangga-tetangga ini suka kalau lihat kita ribut ya. Tetangga-tetangga ini bahagia kalau kita bercerai ya. Apalagi perang-perang besar-besaran. Jadi bahan gibahan ya. Kalian tiru rakyat Aceh. Jangan kalian bully. Kok serem di Mekah kayak gitu orang-orangnya bercerai gini. Hah? Allah tuh ingin menunjukkan sama kalian, jangan kalian pandai membuli, belajar lagi ilmu sejarah ya, belajar lagi. Makanya pemerintah kuatkan lagi ilmu sejarah pada anak-anak tuh, anak-anak SD dari SD tuh, ini kan lagi ilmu sejarah, bangkitkan lagi kata mama. Kalian mau tahu Sela Saukia itu orang Aceh dia kan, cepat ininya kan, cepat timbul rasa ini. Mereka memang dari anak keturunan mereka lah ada simpatik, rasa nasionalismenya tinggi. Bisa aja tuh emas tuh ditaruhnya di Aceh aja ya kan. Kalau mereka ingin nama mereka sendiri, tapi enggak, mereka tuh gotong royong bersama-sama. Makanya Allah ingin memperlihatkan kepada kalian, jadi contoh untuk kalian, bukan kalian bully. Ini sedikit kalian bully, tidak tahu kalian sejarah. Mau tahu lagi kalian yang terbesar apa? Sejarah dari Aceh tuh. Mau tahu lagi kalian? Tuh, itu dia guys ya, terkait kenapa Mbak Sela Saukia itu mendukung Melda, karena mereka sama-sama satu ini ya, kota, yaitu Aceh. Nah, menurut pendapat kalian pribadi gimana? Ada komentar atau reaction apa, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.